Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Kurniawati dari kelas 11 MPLB 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ketentuan pernikahan dalam Islam. Pengertian pernikahan. Secara bahasa, menurut Imam Ahmad Asy-Syatiri, dalam mendefinisikan nikah yaitu menggabungkan dan berkumpul. Secara istilah, yaitu suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri. Tujuan pernikahan. 1. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. 2. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. 3. Untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 4. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. 5. Untuk memperoleh keturunan yang sah. Hukum pernikahan. 1. Sunnah, yaitu orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumus kepada perzinahan. 2. Wajib, yaitu untuk orang yang telah mampu menikah, mampu dari segi lahir maupun batin. Sedangkan apabila seorang tidak menikah, ia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. 2. Mubah, yaitu untuk orang yang apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seorang tersebut. 4. Makruh, yaitu apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia hanya memiliki bekal biaya pernikahan namun belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah. 5. Haram, yaitu bagi orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Rukun dan syarat pernikahan. 1. Calon suami dengan syarat-syarat. 1. Benar laki-laki. 2. Bukan orang yang haram dinikahi. 3. Tidak terpaksa. 4. Jelas identitasnya. Dan 5. Tidak sedang ihram. 2. Calon istri dengan syarat-syarat. 1. Benar perempuan. 2. Bukan wanita yang haram dinikahi. 3. Tidak terpaksa. 4. Jelas identitasnya. 5. Tidak bersuami. Dan 6. Tidak sedang ihram atau masa iddah. 3. Adanya wali dengan syarat-syarat. 1. Islam. 2. Balik. 3. Berakal sehat. 4. Adil. 5. Merdeka atau bukan budak. Dan 6. Laki-laki. 2. Saksi dengan syarat-syarat. 1. Islam. 2. Balik. 3. Berakal sehat. 4. Adil. 5. Merdeka atau bukan budak. Dan 6. Laki-laki. Dan yang terakhir, ijab dan qabul, yaitu dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu, berurutan antara ijab dan qabul. Mahram atau orang yang haram dinikahi. Haram selamanya. 1. Senasib atau keturunan, seperti ibu kandung, anak kandung, saudara perempuan sekandung, bibi dan sepupu. 2. Radha'ah atau sepersusuan, seperti ibu yang menyusui, saudara sepersusuan. 3. Ikatan pernikahan, seperti mertua, anak tiri, ibu tiri, dan menantu. Haram selama masih ikatan pernikahan, seperti saudara perempuan dari istri, saudara sepersusuan istri, bibi dari istri, keponakan perempuan dari istri. Pernikahan yang tidak sah. 1. Pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. 2. Pernikahan sighar, yaitu pernikahan dengan barter tanpa mahar. 3. Pernikahan muhalil.
yaitu menikahi wanita yang telah dicerai 3 kali oleh suaminya untuk diceraikan lagi agar halal untuk dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama, dan ini dilakukan atas perintah suami pertama tersebut. 4. Pernikahan orang yang sedang ihram, baik ihram haji atau umroh serta belum memasuki waktu tahalul. 5. Pernikahan dalam masa idah, yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih dalam masa idah, baik karena bercerai atau suami meninggal dunia. 6. Pernikahan tanpa wali. 7. Pernikahan dengan wanita musyrik atau menyekutukan Allah. 8. Menikahi mahram. Hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban suami. Yang pertama, memberi tempat tinggal yang layak. 2. Memberi nafkah istri menurut kemampuan. 3. Berinteraksi dengan istri secara ma'ruf atau baik. 4. Menjadi pemimpin keluarga yang bertanggung jawab. 5. Membantu istri dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kewajiban istri. Pertama, patuh dan taat kepada suami. 2. Memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. 3. Mengelola rumah tangga dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4. Memelihara, merawat, dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. Mahar atau mas kawin. Mahar atau mas kawin terkadang disebut nihlal atau sodako, yang berarti sesuatu yang diwajibkan karena pernikahan, yakni harta atau apapun yang diberikan oleh laki-laki dan menjadi hak milik perempuan atau istri. Resepsi pernikahan atau walimatul urs. Kata walimah secara bahasa berarti berkumpul, sedangkan menurut istilah syariat yang dijelaskan Ahmad bin Umar Al-Satiri dalam kitab Al-Yaqut Al-Nafis adalah nama untuk setiap undangan atau makanan dan minuman yang diadakan karena adanya kebahagiaan atau lainnya. Hukum mengadakan walimah menurut Mustafa Dib al-Bugha dalam kitab Al-Tadhib fi Adillah Mata al-Ghayah wa al-Takrib adalah sunnah dan wajib hukumnya memenuhi undangan walimah tersebut kecuali jika ada uzur atau halangan. Tujuan dari walimah adalah untuk mengumumkan pernikahan dan sebagai bentuk syukur atas kebahagiaan yang diperoleh dengan cara berbagi dengan sesama. Talak. Talak dari segi bahasa artinya melepaskan ikatan. Maksudnya ialah melepaskan ikatan pernikahan. Hukum-hukum talak. 1. Wajib, yaitu jika ikatan pernikahan dipertahankan namun hanya akan saling menyakiti ataupun mendatangkan bahaya. 2. Sunnah, yaitu apabila suami sudah tidak sanggup memberikan kewajiban nafkah, istri tidak menjaga kehormatan dirinya atau istri mengabaikan kewajibannya. 3. Haram, yaitu menjatuhkan talak jika merugikan salah satu pihak. Talak juga haram dijatuhkan apabila sang istri dalam keadaan haid. 4. Makruh, yaitu apabila tidak disertai alasan yang dibenarkan dalam ajaran Islam. Makruh merupakan hukum asal dari talak. Macam-macam talak. 1. Talak dari segi kalimat yang digunakan. 2. Talak dari segi sesuai atau tidak dengan aturan syariat. 3. Talak dari segi boleh dan tidaknya rujuk. Masa idah. Idah adalah masa menanti yang diwajibkan kepada perempuan yang ingin menikah lagi setelah diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup ataupun cerai mati. Rujuk.
Kata rujuk dalam bahasa Arab disebut dengan raj'ah, artinya kembali. Sedangkan secara istilah rujuk adalah mengembalikan istri yang masih dalam masa idah, talak raj'i bukan bain. Dengan kata lain, rujuk hanya dapat dilakukan pada saat istri dijatuhkan talak raj'i bukan bain dan selama pada masa idah. Syarat dan rukun rujuk. Syarat rujuk sama dengan waktu menikah, yaitu 1. Balig, 2. Berakal, 3. Atas kehendak sendiri, 4. Bukan seorang yang murtad. Rukun rujuk. 1. Ada perceraian atau talak, 2. Orang merujuk, 3. Orang yang akan dirujuk, 4. Sighat, yaitu ucapan yang digunakan untuk rujuk. Hikmah pernikahan dalam Islam. 1. Dapat melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. 2. Terbentuknya keluarga bahagia dan saling menyayangi. 3. Terjalinnya hubungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala antara laki-laki dan perempuan. 4. Mendapatkan generasi penerus yang sah. 5. Mendatangkan pahala dan menjauhi dari dosa besar zina. 6. Terjalinnya tali silaturahmi antara keluarga dari pihak suami dan istri. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.